Haleluya. Oke, saudara siap belajar firman Tuhan? Kita buka Kejadian pasal ke-38 ayat 1 sampai ke-30. Saya memang sudah mempersiapkan khotbah untuk tema bulan ini saudara tentang penyembahan. Bahkan berhala yang diberikan dari Pontianak saudara. Namun tadi pagi sekitar jam 3-an saudara, saya nggak bisa tidur, saya bangun, saya doa, lalu kemudian Tuhan bukakan satu perikop ini saudara. Saya baca ya. Nah ini memang sudah lama saya pelajari saudara. Namun tadi pagi saya percaya Tuhan ingin saya sampaikan kepada saudara. Nah itu saya percaya ada pesan yang Tuhan mau kita dengar hari ini saudara. Ya, mari kita baca bersama-sama saudara ya. Dari ayat pertama sampai ayat 30 cukup panjang saudara. Ya, saya akan baca kepada saudara. Saudara boleh simak dengan baik-baik. Kejadian pasal ke-38. Perikopnya Yehuda dan Tamar saudara. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggallah di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timah kepada orang-orang yang menggunting bulu dombanya bersama-sama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang ke jalan ke Timah untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelukung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timah, karena dilihatnya lah bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkakannya lah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materai serta kalung dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi. Ditanggalkannya telukungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalan yang duduk tariknya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada aku jumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundaran itu.
Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksa siapa yang empunya cap, materai, serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan dia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah anak kembar. Ada anak kembar dalam kandungannya, dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluar saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluar saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Shera. Saudara, ini kisah tentang Yehuda dan kejatuhannya, saudara. Ya, nah, kalau saudara baca Alkitab, saudara, ya, ini ada sesuatu yang aneh tentang kisah Yehuda ini. Yehuda itu artinya pujian atau bersyukur kepada Allah. Ya, Yehuda itu artinya apa? Pujian atau bersyukur kepada Allah. Nah, kisah ini sangat aneh sekali, saudara. Kalau saudara baca pasal-pasal sebelumnya, saudara, itu menceritakan tentang Yusuf, ya, yang sedang dijual ke Mesir. Mestinya, ya, setelah Yusuf dijual ke Mesir, ya, mestinya cerita selanjutnya adalah bagaimana atau apa yang akan terjadi dengan Yusuf di Mesir. Tapi Alkitab melompati kisah Yusuf ini dan disisipi dengan sebuah kisah tentang Yehuda. Saya percaya Roh Kudus menginspirasikan penulis kitab Kejadian ini, yakni Musa, untuk memberikan satu pesan buat kita yang baca di zaman sekarang ini, saudara. Ya, dan setelah kisah Yehuda ini, baru kemudian dilanjutkan kisah tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf ada di Mesir, apa yang dilakukannya, kemudian baru dia naik, diangkat menjadi Perdana Menteri, saudara. Nah, saudara perhatikan ayat pertama, saudara. Ayat pertama. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya apa? Hira, saudara. Ayat pertama, Alkitab mencatat Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Padahal kalau saudara baca di pasal sebelumnya, ya, keluarganya itu, saudara-saudaranya itu sedang berkabung. Terutama ayahnya sedang berkabung. Kenapa? Karena mereka sedang berdusta, membohongi ayahnya bahwa Yusuf itu sudah mati diterkam oleh binatang buas, saudara. Dan pakaiannya dioleskan dengan minyak, dengan darah binatang yang lain, dengan darah domba yang lain, saudara, seperti itu, saudara. Lalu tunjukkan kepada Yakub. Yakub berkata, ini memang pakaian anakku ini. Lalu Yakub sedang berkabung, sedang nangis, saudara. Di tengah-tengah kesedihan seperti itu, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan ayahnya, saudara. Alkitab berkata, pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya. Secara empirisi, dia juga meninggalkan ayahnya. Dia meninggalkan Yakub, saudara. Mungkin saudara bertanya, kira-kira apa yang menjadi sebuah yang aneh dari ayat ini, saudara? Alkitab berkata sekali pada baik, Yehuda meninggalkan keluarganya. Dia meninggalkan ayahnya. Sepertinya seolah-olah nggak ada yang salah. Tapi kalau saya perhatikan konteksnya, Yakub pada waktu itu, dia adalah orang yang mewarisi perjanjian dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu berjanji kepada Abraham. Betul? Tuhan berkata kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan pada waktu itu Abraham sudah meninggal. Ishak juga sudah meninggal. Seperti itu. Ya. Jadi pada waktu itu Yakublah yang mewarisi perjanjian dengan Tuhan. Dan pada waktu itu Alkitab berkata, menjelaskan, Tuhan itu
tidak bicara dengan sembarang orang. Selain dengan orang yang dia berjanji. Selain dengan orang dia punya kafanan. Dia hanya bicara kepada Yakub dan juga kepada Yusuf. Yusuf sendiri pada waktu itu sudah dijual ke Mesir. Dan sebelum dijual ke Mesir, Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. 2 kali Yusuf bermimpi, saudara. Itu artinya Tuhan sudah mulai berbicara kepada Yusuf. Sebenarnya, kalau kita tinjau secara rentetan historinya, saudara, secara pandangan sisi manusia, sebenarnya Yusuflah yang harus menjadi nenek moyangnya Yesus. Karena Yusuf dipilih, bukan Yehuda. Sebenarnya. Tapi waktu itu Yusuf itu sudah dijual. Sebelum dijual, Tuhan bicara kepada dia lewat mimpi. Artinya Tuhan mau pakai Yusuf. Tapi Yusufnya mereka jual ke Mesir. Dan tidak bersama mereka lagi, saudara. Dan sisa 1 orang yang Tuhan masih bicara kepadanya. Siapa dia? Yakub, saudara. Ayat pertama ini, saudara, perhatikan baik. Ini menjadi sebuah peringatan bagi saudara dan saya membacanya. Dan ini ada hal yang serius. Apa itu, Pak? Kita tahu kalau ada seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dia sampaikan. Dengan setia dia ajarkan kebenaran kepada kita. Terus dia berikan nasihat kepada kita. Lalu kemudian kita menganggap remeh akan dia. Dan kita berkata, gak penting lah apa yang disampaikan itulah. Gak penting apa yang diajarkan itu. Saya gak punya waktu. Saya sudah banyak urusan yang lain. Nantilah tunggu saya punya waktu. Baru saya akan mendengarkan ajarannya. Baru saya akan mendengarkan nasihatnya. Baru saya akan mendengarkan apa yang disampaikan. Saudara, dengarkan saya baik-baik. Hati-hati. Ini bisa menjadi awal kejatuhan saudara dan saya. Kalau saudara perhatikan, lompat ayat ke-5, saudara. Yehuda itu meninggalkan keluarganya dan ia sedang berada di tempat yang lain. Pertanyaannya, dia sedang ada di mana? Atau dia sedang mau pergi kemana, saudara? Pada waktu itu nggak ada alat transportasi seperti zaman sekarang yang memungkinkan orang untuk pergi ke tempat yang jauh, saudara. Dan pada waktu itu, zaman itu nggak ada istilah yang namanya plesir. Tahu plesir? Pergi jauh, piknik, tamasya. Nggak pernah saudara ketemukan di Alkitab itu. Kita pergi tamasya yuk. Lihat-lihat dunia yang lain. Nggak ada yang seperti itu, saudara. Nggak ada. Nah, ketika dia pergi, saudara, pada waktu itu kita mencatat kondisi keluarganya sedang membutuhkannya. Kenapa? Karena istrinya sedang hamil. Betul kan? Pada waktu itu Yehuda meninggal, ayat 5 coba, sorry. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dibahati. Ketika dia ada di Kesib, istrinya sedang hamil tua. Sudah melahirkan, tapi dia pergi. Dia sengaja pergi meninggalkan keluarganya. Dari awal dia punya temperamen sifat yang jelek. Sudah menipu orang tuanya, gitu kan, berbohong kepada orang tuanya, tidak dibereskan, menciptakan satu penderitaan, kesusahan bagi orang tuanya. Orang tuanya nangis-nangis karena Yusuf dia pikir sudah mati. Di tengah-tengah kesusahan seperti itu, dia pergi meninggalkan ayahnya, keluarganya, saudara. Waktu istrinya juga lagi hamil, lagi mau beranak, dia tinggalkan lagi, saudara. Ini menunjukkan karakter dari Yehuda. Sangat mungkin Yehuda ini orang yang sangat suka berpetualangan, saudara. Nah, kalau berbicara petualangan, saudara, ini bukan sekedar mencari keseruan seperti zaman sekarang kita
kita berpetualangan yuk. Kemana? Naik gunung. Kita bikin kemah di situ gitu kan. Kita bakar-bakar di situ nanti. Atau mungkin kalau orang tidak suka kemah, tidak suka naik gunung, tidak suka ke hutan. Pergi kemana? Keluar kota. Cari mal-mal yang besar untuk kenikmatan seperti saudara. Tapi petualangan di sini saudara, itu bukan seperti itu. Tapi ini menyangkut dosa. Ini suatu petualangan di mana dia ingin memuaskan keinginannya. Terutama hawa nafsunya. Dan akhirnya betul benar-benar dia jatuh ke dalam dosa saudara. Di ayat kelima saudara, kalau kita baca ini mengimplikasikan bahwa dia tidak hidup bertanggung jawab. Dia tidak lagi peduli dengan keluarganya. Dan dia tidak mendengar lagi suara dari ayahnya saudara. Dia pergi meninggalkan istrinya, dia ada di suatu tempat yang lain. Dan ini menjadi sesuatu hal yang tidak lumrah, tidak biasa untuk orang pada zaman itu saudara. Alkitab berkata, dia pergi. Coba dibuka lagi ayat pertama. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya, terjemah lain dikatakan pergi. Nah kata pergi atau meninggalkan ini saudara, dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan kata yarat. Sama-sama ucapkan yarat. Ya, artinya apa yarat itu saudara? Artinya itu turun ke bawah. Ya, menurun atau tenggelam ke bawah saudara. Kata ini persis banget dengan kata yang Tuhan pernah sampaikan kepada Yunus. Yunus, pergilah ke Niniwe. Begitu kan? Sampaikan firmanku kepada mereka. Tapi Alkitab mencatat Yunus pergi meninggalkan, menjauh dari Tuhan. Kata yang sama ditulis dengan kata yarat saudara. Ya. Kalau kita telusuri akar katanya ya saudara, tenggelam. Itu sampai ke dasar saudara. Dalam pengertian itu turun betul-betul sampai ke neraka saudara. Orang yang tidak mau mendengar, orang yang tidak memperhatikan nasihat, orang yang tidak mau memperhatikan pengajaran yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Dengarkan saya baik-baik. Orang itu sebetulnya sedang membiarkan hidupnya itu sedang turun ke bawah. Alkitab berkata, Yehuda pergi. Dia pergi. Dia pergi kemana? Dia pergi kemana? Halo? Tadi ayat pertama dia pergi kemana? Dia pergi ke? Bukan Kesib. Adulam. Betul ya? Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara dan menumpang pada seorang Adulam. Adulam itu sebuah daerah saudara. Ya, dia pergi ke Adulam saudara. Adulam sendiri artinya itu tempat pengadilan. Pengadilan rakyat saudara. Arti lain dikatakan saudara adalah daerah tertutup, daerah yang tersembunyi saudara. Kita tahu hampir segala sesuatu yang tersembunyi tertutup saudara. Biasanya itu sesuatu yang tidak benar. Betul? Alias gelap, ya kan? Ya kan? Ya. Coba kalau judi, berani terang-terangan gak? Jual narkoba berani terang-terangan gak? Kalau bohong itu berani terang-terangan gak? Gak kan? Pelan-pelan. Kalau gosip, gitu kan? Gak berani teriak-teriak gitu kan? Pasti sembunyi-sembunyi seperti itu. Ya, Alkitab berkata, dia turun menuju tempat yang gelap. Lalu tidak sampai di situ. Alkitab berkata dia di sana bertemu dengan seorang Adulam yang namanya Hira. Hira itu artinya nobleman. Seorang yang terpandang, seorang yang terhormat saudara. Ya. Nah, Hira itu di ayat pertama dikatakan cuma seorang Adulam. Itu artinya Hira pada awalnya tidak ada sangkut pautnya dengan Yehuda saudara. Tapi kalau saudara baca di ayat ke-12 lalu kemudian ayat ke-20 saudara, ya, saudara bisa melihat ada satu relasi atau hubungan ya yang sangat terbangun dalam kehidupan antara Yehuda dengan Hira dan itu sangat berkembang saudara. Di ayat 12 coba dibuka. Dikatakan begini.
Setelah beberapa lama matilah Shua, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya. Sudah lihat? Hira itu siapa? Sahabatnya. Tadi cuma numpang. Numpang itu bisa berarti ya sama seperti ke hotel lah bayar gitu kan. Tapi sekarang sudah jadi sahabat. Sahabat dari Yehuda saudara. Tadinya cuma numpang, nggak kenal, nggak tahu. Seterusnya hubungan mereka berlanjut berkembang menjadi sahabat saudara. Lalu ayat ke-20, perhatikan baik. Alkitab mencatat apa yang dilakukan oleh Hira. Ayat 20. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak domba, anak kambing itu dengan perantara sahabatnya. Orang Adulam itu siapa? Hira kan? Untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya. Bisa lanjut enggak? Ia bertanya tadi di tempat tinggal perempuan itu. Di manakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu. Saudara pada baik. Ya. Ayat 20 ini Alkitab menjelaskan apa yang dilakukan oleh Hira saudara. Hira menjadi perantara atau pengantara dari Yehuda untuk membayar apa? Persundalannya dengan Tamar. Ini menunjukkan siapa Hira sebenarnya. Dia bukan orang yang benar. Dia bukan orang yang takut akan Tuhan. Dan Yehuda bergaul dengan orang semacam itu. Akhir hidupnya dipengaruhi oleh Hira dan dia jatuh ke dalam dosa. Dan ini diawali ketika Yehuda meninggalkan orang yang disertai oleh Tuhan. Dia meninggalkan orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepadanya. Dan dia meninggalkan keluarganya, komunitasnya saudara. Dan hasil hidupnya dia mulai turun menuju ke tempat yang tertutup, tempat yang gelap. Lalu kemudian dia bersahabat dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Lalu kemudian lanjut hidupnya dipengaruhi oleh sahabatnya itu saudara. Meskipun saya punya asumsi saudara. Kemungkinan sekali lagi Yehuda bukanlah orang yang baik-baik. Sebab karakter itu memang jelek dia. Ya, dialah yang mengusulkan Yusuf dijual ke Mesir saudara. Walaupun itu adalah tangan Tuhan yang merancak mengarahkan saudara. Seperti itu saudara. Tapi dialah mengusulkan Yusuf dijual. Padahal kalau Yusuf tidak dijual pada waktu itu, Ruben sudah mau nolong Yusuf itu saudara. Ya. Lalu kemudian ketika dia sudah mengakibatkan ya membohong kepada ayahnya, menghasilkan penderitaan bagi ayahnya harus nangis sampai ia berkata, nanti aku sampai mau nangis sampai apa? Ketemu sama anakku itu di dunia orang mati, seperti saudara, bahasanya saudara. Ya. Tapi lihat Yehuda, dia bukan orang yang baik-baik saudara. Di ayat kedua dikatakan Yehuda itu menikah dengan seorang Kanaan. Dia mengambil keputusan selalu salah saudara orang ini. Dari awal kita tahu sejak Abraham, Tuhan kalau sudah berjanji dan Abraham tidak pernah nikah atau mengizinkan keturunannya itu nikah dengan orang asing. Isa aja sampai disuruh Eliezer hambanya itu, kamu itu nanti ya pergi ke kampung halamanku itu. Cari dari sana keluargaku itu. Supaya apa? Supaya ambil seorang istri bagi anakku. Jangan ambil dari bangsa-bangsa yang lain. Itu artinya apa saudara? Sebagai orang yang percaya, saudara mesti cari pasangan yang seiman. Yang punya seperjanjian dengan Allah. Amin. Jangan cari yang tidak seiman. Tuhan tidak akan berkati itu saudara. Ya. Dan Yehuda, dia mengambil keputusan yang salah. Dia ingin jalan sendiri. Lihat orang yang sudah meninggalkan apa yang Tuhan ajarkan lewat ayahnya. Dia tinggalkan ayahnya. Ya, dia mengambil keputusan yang salah. Dia menikah dengan orang yang salah. Ya, lalu dikatakan begini saudara. Dia menikah dengan seorang Kanaan. Tidak disebutkan nama istrinya siapa saudara. Tapi Alkitab menyebut nama mertuanya. Nama mertuanya siapa? Siapa? Hah? Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang
Kanaan. Anak perempuan seorang nama orang itu ialah Shua. Berarti ini siapa? Papa mertuanya. Ya kan? Papa istrinya kan? Namanya Shua, saudara. Nah, Shua itu artinya makmur, saudara. Shua itu artinya makmur. Saudara bisa lihat. Yehuda, dia meninggalkan Yakub. Dia pergi kepada seorang yang terpandang yang bernama Hira, seorang yang terhormat. Lalu kemudian dia menjadi seorang menantu dari seorang yang makmur, dari seorang yang kaya. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Ketika saya baca ini, Tuhan berikan saya pengertian begini. Ini Yehuda, kalau orang dia sudah menjauh, meninggalkan komunitas ilahinya, kalau dia sudah meninggalkan pemimpin-pemimpin rohaninya, orang-orang yang mengajarkan dia kebenaran, saudara, ya, maka yang dia kejar adalah kekayaan, kesuksesan duniawi, saudara. Kalau orang sudah tidak mau lagi mendengarkan kebenaran, sudah tidak mau lagi diajari firman Tuhan, sudah tidak mau lagi menerima nasihat dari hamba Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan, maka orang itu akan memalingkan telinganya untuk hal-hal yang duniawi, saudara. Dan orang seperti itu hidupnya pelan-pelan pasti dia akan turun ke bawah. Ketika turun ke bawah, dia akan menuju ke tempat yang gelap. Ya, yang dipikir adalah semua yang duniawi, saudara. Mengejar kesuksesan, kemakmuran duniawi, saudara. Dan orang seperti itu pada akhirnya tidak akan luput dari yang namanya dosa dan jatuh ke dalamnya, saudara. Dan itu dimulai dan diawali dengan sengaja meninggalkan atau memisahkan diri dari keluarganya, dari pemimpinnya. Apa yang saya mau sampaikan hari ini, saudara? Yang kasih baik-baik. Saudara mesti jaga diri baik-baik. Jangan tinggalkan komunitas ilahi, saudara. Amin. Jangan tinggalkan pemimpin rohani saudara. Saudara berjalan sendiri. Saudara mungkin pernah menjumpai ada orang-orang Kristen tertentu yang menyebut dirinya Kristen. Bahkan di KTP-nya dicantumkan, ya, mereka sungguh-sungguh beragama Kristen, saudara. Mereka mungkin masih membaca Alkitab. Mereka mungkin di rumah masih berdoa, saudara. Tapi mereka tidak pernah datang bersekutu dan beribadah bersama dengan keluarga Kristen, keluarga rohani yang lain, saudara. Mereka sengaja memisahkan diri dari orang-orang Kristen yang lainnya. Karena mungkin mereka merasa berpikir, ya sebagai gereja kita gak perlu dibatasi oleh gedung lah. 4 tembok itu seperti, saudara. Mereka merasa dimanapun mereka berada, mereka berkata, ya mereka adalah gereja. Betul? Memang betul, kita ini gereja. Ini hanya gedung gereja, kita ini gereja. Tapi gereja itu kumpulan orang, bukan pribadi lepas pribadi aja. Kumpulan orang. Ya, ada banyak orang seperti itu. Dan orang-orang seperti itu saya yakin, ya, dia punya pemikiran yang salah. Memang ada banyak alasan yang mereka bisa kemukakan. Ditanya kenapa tidak mau pergi ke satu gereja lokal atau beribadah atau berkomitmen terhadap satu gereja lokal. Nah gitu kan, ditanya. Kenapa memisahkan diri dari gereja lokal sebagai tubuh Kristus, saudara? Seringkali banyak alasannya. Tapi saya mau sampaikan, saudara, orang-orang seperti itu kerohaniannya pasti tidak bertumbuh, saudara. Orang-orang yang sengaja tidak berkomitmen bersekutu, tertanam di satu gereja lokal, ya, tidak memiliki persekutuan dengan orang-orang Kristen yang lainnya di dalam satu gereja lokal, orang-orang seperti itu rentan jatuh ke dalam dosa. Ya, kenapa saya berjelaskan begini, saudara? Saya kaget, ternyata ada staf saya, mereka melihat data jemaat, ya, ada jemaat yang sudah lama nggak datang gitu kan, mungkin karena COVID, tapi COVID ini kan masih sudah mulai nggak terlalu seperti awal-awalnya, gitu kan. Lalu kan saya berkata, ini Mercy Komsel itu perlu ditingkatkan
supaya jemaat-jemaat itu perlu dijangkau, mereka bisa bertumbuh, diperhatikan, digembalakan dengan baik, dirawat dengan baik. Kalau ada apa-apa tahu, kita bisa tolong, minimal kita doakan cepat seperti itu. Gitu kan. Kalau saya seperti ini kan, ratusan orang gitu kan, saya tidak terlalu hafal semua nama-nama kecuali saudara yang sering berhubungan dengan saya. Ya kan, seperti itu. Kalau saya layani semua, saya pasti akan mati muda. Ya kan? Iya saudara. Ya. Nah, staf saya kemarin kita habis buka puasa, dia cerita, saya kunjung seseorang ini, namanya ini disebutkan gitu kan. Dia berkata, begitu kita ke rumah, ya istrinya berkata begini, betul nama ini ya awalnya memang rencana adalah untuk mengajak supaya bisa ikut Bersikom gitu loh. Daerah di situ, dekat di situ gitu kan. Lalu kemudian dia berkata, enggak saya enggak ke gereja lagi. Lalu kamu ke gereja mana sekarang? Enggak ke gereja-gereja sekarang gitu kan, enggak ada gereja-gereja gitu loh. Seperti itu, ya kan. Lalu staf saya sudah ajarin, orang kalau tidak ke gereja mesti didorong ke gereja. Supaya bertumbuh, supaya digembalakan dengan baik. Nah orang ini tidak mau. Ya kan, pokoknya enggak mau. Oh saya yakin pasti ini ada akar pahitnya. Kenapa timbul akar pahit? Karena menjauhkan diri dari kasih karunia. Menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak pernah mendengar pengajaran-pengajaran bagaimana menyelesaikan masalah. Menyelesaikan kepahitan-kepahitan yang ada. Menyelesaikan kecewaan-kecewaan yang ada. Responnya pasti salah. Seperti saudara, dengan pandangan sendiri. Dengan perspektif sendiri. Dengan jalan sendiri gitu kan. Akhirnya dia mengambil keputusan sendiri. Nggak usah gereja-gerejaan seperti itu. Ya kan? Saya yakin. Satu kali dia akan pasti panggil kita. Kalau tidak panggil gereja yang lain. Kapan itu? Ketika ada masalah besar. Waktu mati nanti. Waktu mati nanti saudara. Saya pernah sampaikan saudara kan. Mungkin ada orang-orang sekarang itu nggak bergereja. Nyaman-nyaman aja. Ingat baik-baik. Satu kali Anda pasti akan panggil hamba Tuhan. Panggil gereja datang untuk melayani Anda. Mungkin bukan lewat Anda, lewat keluarga Anda. Karena mungkin Anda sudah tergeletak. Ya enggak? Saudara, perhatikan baik di Alkitab saudara. Di perjanjian baru, Alkitab menjelaskan kepada kita saudara. Jemaat mula-mula itu, di mana mereka ketika dibentuk, dibangun oleh Tuhan menjadi sebuah gereja, komunitas saudara. Ya, maka saudara akan menemukan mereka itu suka bergabung dengan suatu gereja lokal tertentu. Dan mereka suka bertekun di dalam ibadah dan persekutuan bersama-sama. So bisa baca itu di Kisah Rasul pasal 2. Ya, ayat 42 sampai 47. Di Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Itu cara hidup jemaat yang mula-mula saudara. Saudara akan menjumpai orang-orang Kristen yang seperti itu saudara. Dikatakan mereka selalu bersatu hati. Dan kesatuan hati mereka saudara. Itu bukan hanya kesatuan secara rohani saudara. Di mana mereka disatukan di dalam Yesus sebagai gembala agung dan kepala gereja saudara. Tapi kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh, saudara akan menemukan mereka dipersatukan itu juga secara jasmani. Mereka selalu berkumpul bersama-sama, bersekutu untuk memecahkan roti. Roti ini bicara bukan hanya soal makanan. Tapi dikatakan mereka juga menjual harta mereka untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang perlu. Itu artinya apa? Hubungan mereka begitu dekat, erat. Lalu kemudian mereka suka bertekun, bersekutu di dalam pengajaran rasul-rasul saudara. Mereka saling mengasihi, saling menolong satu yang lain saudara. Gereja mula-mula tidak mengabaikan keanggotaan di dalam sebuah gereja lokal atau persekutuan yang nyata cara bersama-sama dengan orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang lainnya saudara. Di dalam sebuah gereja lokal saudara. Tapi kalau saudara baca Alkitab selanjutnya saudara. Maka saudara akan menemukan ada nasihat. Ada peringatan. Nasihat peringatan apa? Yakni jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang saudara. Di dalam Ibrani pasal ke-10. Ayat 24-25 saudara, penulis Ibrani itu menyinggung tentang orang-orang yang sudah meninggalkan persekutuan bersama. Penulis Ibrani dia mengatakan seharusnya orang-orang Kristen itu lebih banyak sering-sering berkumpul bersama-sama.
Dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, dari persekutuan-persekutuan. Kenapa dikatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Karena di dalam pertemuan ibadah, di dalam persekutuan saudara, dikaitkan dengan ayat yang ke-24 saudara. Yaitu kita bisa saling mendorong dalam kasih. Saling melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan juga ayat 25, saling menasehati saudara. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, kalau ada orang sengaja memisahkan diri, menjauhkan diri dari keanggotaan jemaat lokal, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan-persekutuan saudara bersama, maka orang itu akan rentan jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara baca di ayat 26 coba dibuka. Sebab, alasannya ada di atas. Sebab, ya, penulis Ibrani memberikan peringatan tentang orang yang sengaja berbuat dosa. Ya, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, dosa ini berkaitan dengan sengaja memisahkan diri dari persekutuan gereja lokal, saudara. Sengaja meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dan orang seperti itu tentu tidak akan mendapatkan nasihat. Kalau hari ini sudah tidak datang, saudara tidak akan mendapatkan nasihat seperti yang saya sampaikan hari ini. Betul? Betul? Seperti yang saya sampaikan tadi awal ketika kita belum mendengarkan firman Tuhan tentang peristiwa John Wimber, saudara. Bagaimana dia bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dia mendengar seorang guru Injilnya berdoa. Ketika ada peristiwa musibah terjadi, dia berkata, aku percaya kepadamu. Aku tidak akan pernah mempertanyakan. Memang aku tidak mengerti. Saudara, kalau orang-orang sengaja memisahkan diri, ya, dia tidak hanya tidak mendapatkan nasihat, dia tidak hanya tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran, saudara. Dia tidak hanya tidak mendapatkan bimbingan-bimbingan rohani, saudara, yang bermanfaat untuk pertumbuhan imannya, saudara. Ya, nah orang seperti itu, saya mau katakan, saudara, dia juga tidak mendapatkan perlindungan rohani, saudara. Penulis kitab Ibrani ini tidak berhenti di sini. Di pasal ke-13, dia juga memberikan sebuah nasihat. Ayat 17, pasal 13, 17, dia begini. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saudara, mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saya pribadi sampai hari ini, kita terus memberikan diri kita untuk dipimpin oleh seorang hamba Tuhan dari Pontianak yang bernama Pendeta Biaskel Wilat. Karena saya tahu Tuhan tempatkan dia di atas saya menjadi pemimpin rohani. Dia berjaga-jaga juga atas jiwa saya, saudara. Dialah yang memberikan perlindungan rohani juga atas hidup saya. Saya percaya setiap hari nama saya pasti disebut, didoakan, dikumulkan di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, Alkitab mengajarkan kita, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Itu artinya orang-orang Kristen yang bergereja secara tetap, beribadah secara tetap di sebuah gereja lokal, saudara, maka mereka akan mendapatkan perlindungan rohani dari pemimpin rohani mereka, saudara. Amin. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Ya, sebaliknya orang-orang Kristen yang tidak bergereja tetap, suka pindah sana pindah sini. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan saya hari ini yang beribadah online, tidak pernah hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini. Dengar saya baik-baik, saudara. Apalagi tidak memiliki keanggotaan tetap di sebuah gereja lokal. Nggak tahu siapa pemimpin rohaninya. Maka orang-orang Kristen seperti ini, saudara, kemungkinan besar tidak ada perlindungan rohani atas kehidupannya, saudara. Tidak ada yang memperhatikan dia. Tidak ada yang mendoakan dia.
Tidak ada yang mengkonseling dia kalau ada persoalan. Kalau ada pergumulan saudara, nah tidak ada yang memberikan nasihat kepadanya saudara. Kenapa hari ini saya sampaikan ini? Sekali lagi Tuhan taruh di hati saya. Kita belajar dari Yehuda. Jangan tinggalkan komunitas saudara. Jangan tinggalkan orang yang mengajarkan kebenaran kepada saudara. Jangan berjalan dengan kemauan saudara sendiri. Kalau tidak, saudara saya akan seperti Yehuda. Mengambil keputusan yang salah, berjalan. Meninggalkan Tuhan, kita sedang turun. Dan kita menuju ke tempat yang gelap. Dan tanpa sadar, yang kita kejar adalah hal-hal yang duniawi. Yang pada akhirnya kita akan bertemu juga dengan orang-orang yang menyesatkan kita. Yang membawa kita bukan kepada tujuan Allah, tapi kepada kebinasaan saudara. Saya berharap saudara perhatikan ini baik-baik.